Nggak ada manusia yang imun dari sakit hati atau kekecewaan. Tapi, sebetulnya kalau kita mau pikir-pikir lagi, semua bentuk sakit hati dan kekecewaan bisa kok kita jadikan sumber pembelajaran. Bahkan, kalau kalian tertarik untuk mempelajari lebih dalam lagi lewat astrologi, setiap zodiak atau setiap placements itu punya karma masing-masing. Punya alasan kira-kira selama hidupnya mereka ada potensi mengalami trauma apa aja dalam hidupnya. Apa yang bisa bikin tiap zodiak tuh sakit hati dan kecewa. Kali ini kita belajar tentang trauma dan karma dari tiap zodiak. Yuk, aku mau membagikan apa yang sedikit banyak aku tahu dan sudah aku pelajari, terutama dari perspektif sun sign atau sun, matahari, dan Chiron atau Chiron, si wounded healer. Tapi, aku perlu ingatkan kalau informasi yang aku bagikan ini tetap adalah informasi general. Kenapa? Karena data berchart tiap orang pasti berbeda-beda. Sama seperti DNA tiap orang pasti berbeda-beda, data berchart kamu dan data berchart aku pasti berbeda-beda. Lokasi house atau lokasi penempatan sun sign kamu dan Chiron kamu ada di mana, itu pasti akan sangat mempengaruhi dampak analisa secara menyeluruh. Termasuk juga derajat atau degree dan aspek ke placements atau planet dan asteroid lain. Tapi, namanya informasi, namanya sumber pembelajaran, ya of course lah tujuan aku sharing juga untuk kita belajar sama-sama, supaya kita bisa bertumbuh, berproses, dan berkembang bersama-sama. Kalau kalian suka, jangan lupa nanti untuk like ya. Komen dong, kasih tau aku kalau misalnya kamu punya rekomendasi, kira-kira kedepannya Delusion Persis perlu buat konten apa lagi. Aku pasti baca komen kalian kok. Dan aku menerima segala saran dengan sangat terbuka. Oh ya, jangan lupa untuk follow aku juga sebelum kita mulai. Follow aku di akun sosial media aku yang lain, seperti Instagram, TikTok, dan di Twitter, supaya kita juga bisa seru-seruan bareng di platform lain. Linknya atau akunnya aku cantumkan di kolom deskripsi di bawah ini. Okay, so what do we need to learn today? What will we learn today? Apa yang akan kita pelajari hari ini? Anak-anak yang punya placement Scorpio Sun dan Scorpio Chiron, atau Scorpio apapun, terutama Scorpio Sun dan Scorpio Chiron, seringkali mengalami atau menjalani kehidupan yang penuh dengan emotional intensity atau intensitas emosional, serta pengalaman-pengalaman yang in-depth atau mendalam banget. Bisa traumatis juga, karena mereka bisa mengalami trauma pada level yang lebih dalam dibanding banyak orang. Karena Scorpio itu memang dikenal sebagai zodiak atau tanda yang mengontrol isu-isu atau tema-tema terkait transformasi, kematian, rebirth atau kelahiran kembali dan regenerasi. Chiron yang juga dikenal sebagai the healer, the wounded healer, atau sosok yang pernah terluka tapi bisa menyembuhkan, itu it adds more complexity, it adds more in-depth, depth, itu menambahkan kayak semacam kedalaman dan kompleksitas pengalaman-pengalaman hidup ya, dalam hidup teman-teman Scorpio Sun dan Scorpio placements, dan itu bisa buat mereka punya luka-luka yang sangat terkait dengan identitas diri dan kebutuhan untuk sembuh. Ada beberapa potensi penyebab trauma yang kalian alami. Yang pertama itu pengkhianatan dan kehilangan kepercayaan. Teman-teman yang punya placement Scorpio Sun itu biasanya menginginkan koneksi atau hubungan yang intim, dalam, dan penuh dengan kesetiaan, mutlak. Tapi kalian itu mungkin bisa mengalami pengkhianatan yang sangat mendalam. Misalnya kayak kamu mendadak kehilangan sosok yang kamu sayang, kamu cintai lewat kematian atau perpisahan, atau persahabatan yang berakhir secara mendadak, perceraian orang tua, atau kamu merasa orang-orang tuh cuma menghancurkan kamu secara emosional. Yang mungkin bisa buat kamu jadi kesulitan buat percaya sama orang lain. Dan pengalaman ini bisa mempengaruhi bagaimana cara kamu memaknai dan mendefinisikan rasa aman. Yang kedua, kalian bisa punya trauma terkait pengalaman-pengalaman emosional yang intens banget sifatnya.
Entah itu trauma sejak usia muda yang buat kamu merasa tertekan, lingkungan keluarga yang ribut terus atau penuh konflik terus, atau emosi kamu yang terasa seperti dimanipulasi, atau bahkan mungkin parahnya adalah pelecehan. Entah itu pelecehan emosional, pelecehan mental, abuse atau kekerasan, dan pelecehan fisik. Karena kalian yang punya placement Scorpio, Scorpio Chiron, Scorpio Sun, mungkin sering merasa kalau kamu tuh harus suppressing atau kamu harus menekan emosi kamu. Dan kamu bisa merasa at some point terganggu atau bahkan takut sama emosi kamu yang intens. Kamu takut sama apa yang kamu rasakan. Dan ketakutan itu bisa bikin kamu merasa lemah atau kamu takut nunjukin kalau kamu lemah atau kamu nggak kuat. Dan biasanya ini bisa bikin kamu merasa kayak I have to always be strong 24/7. Aku harus terlihat kuat, tangguh, dan bikin kamu berpura-pura untuk baik-baik aja. Karena kamu takut ada orang yang bisa taking advantages atau mengambil keuntungan dari kamu. Next, selanjutnya. Kamu bisa ngerasa dibully atau merasa terisolasi. Atau merasa invisible. Teman-teman yang punya Scorpio placements, terutama Scorpio Sun dan Scorpio Chiron, itu bisa merasa seperti orang lain tuh menganggap kamu berbeda, tidak dimengerti oleh lingkungan sekitar kamu, atau kamu harus menyembunyikan ke orang lain tentang siapa dirimu sesungguhnya, who you truly are, karena kamu takut dihakimi. Dan ini bisa jadi akar dari trauma-trauma emosional yang kamu rasakan, terutama kalau kamu merasa sempat ditinggalkan atau tidak diterima oleh keluarga atau lingkungan sekitar kamu. Next, selanjutnya. Karena perasaan ini bisa bikin kamu merasa unworthy of love atau unworthy of validation, unworthy of acceptance. Bisa bikin kamu merasakan kamu tidak pantas dicintai dan tidak pantas untuk diakui. Next, helplessness. Teman-teman yang punya placement Scorpio Chiron dan Scorpio Sun bisa merasa seakan kamu tidak berdaya dalam hidup. Karena Scorpio itu dalam astrologi juga mengontrol segala hal yang ada kaitan dengan power, kekuasaan, kendali. Tapi kalau kamu ngerasa kamu kehilangan itu, kamu bisa mengalami situasi di mana kamu tuh ngerasa kayak kamu kehilangan kendali atau kehilangan kontrol atas hidupmu sendiri. Ini triggernya atau penyebabnya bisa lewat kamu punya lingkungan keluarga yang beracun atau toksik, atau hubungan beracun, pacar kamu atau mantan kamu toksik, atau seperti aku bilang tadi, ada pengalaman-pengalaman dalam hidup kamu yang sifatnya sangat traumatis. Entah itu kecelakaan, kematian, pelecehan, atau perpisahan mendadak dari orang yang kamu sayang banget. Dan karma yang perlu kalian jalani itu erat kaitannya dengan you have to face your shadow self. Of course, it's very Scorpionic. Kamu perlu menghadapi kegelapan jiwamu dan bayangan dari dirimu sendiri. Kamu punya karma untuk bisa menghadapi sisi gelap kamu. Everybody's got a dark side, semua orang punya sisi gelapnya, termasuk kamu. Kamu perlu mengakui kalau ada hal-hal yang bikin kamu gak nyaman nih. Misalnya kayak rasa takut pengkhianatan, kemarahan, emosi yang kamu pendam yang mendalam, atau kecenderungan untuk terus-terusan bersembunyi dari emosi, atau takut untuk menghadapi fakta dan emosimu sendiri. Karma kamu itu sering kayak berpusat sama kebutuhan, dimana you have to face yourself actually. You have to face the fears. Kamu perlu menghadapi dirimu sendiri dan kamu perlu menghadapi ketakutanmu itu tanpa lari-lari terus-terusan dari lukanya. Yang kedua, you have to heal the wounds of betrayal. Kamu perlu menyembuhkan dirimu dari luka tentang pengkhianatan. Aku bilang tadi, mungkin kalian pernah dikhianati atau ditinggalkan oleh keluarga, pasangan, atau secara emosional. Kamu perlu belajar untuk bukan hanya memaafkan orang yang pernah nyakitin kamu, tapi juga memaafkan dirimu sendiri karena kamu sempat merasa rapuh atau kamu sempat merasa takut dan merasa tidak aman karena trauma yang muncul dari pengkhianatan itu, apapun itu. Dan luka tentang pengkhianatan ini bisa sering membawa kamu ke progress in-depth healing atau intense personal journey to heal yourself, atau progres yang aku bisa bilang progres menyembuhkan diri secara mendalam, dimana kamu perlu belajar bukan hanya untuk percaya lagi sama orang lain, tapi juga untuk melepaskan ketergantungan dengan orang lain. Tapi dengan kamu mulai dari percaya sama dirimu sendiri, bangun kekuatan emosional dalam dirimu sendiri sebelum kamu mulai percaya sama orang lain. Next, selanjutnya,
Kalian perlu berdamai dengan rasa takut akan kehilangan dan rasa takut akan kematian. More often than not ya, seringnya, salah atau nggak sadar, teman-teman yang punya Scorpio placements itu punya rasa takut tentang kematian atau tentang kehilangan, entah secara harafiah, literal, atau metaforis, secara metafor. Karma yang kamu jalani juga sering kali berhubungan dengan ketakutan akan takut kehilangan, takut kematian, entah itu kehilangan dirimu sendiri atau kematian orang yang kamu sayang dalam hubungan atau bagian dari mereka yang kamu you're afraid of losing yourself atau you're afraid of losing any parts of your life. Ada bagian-bagian dari hidupmu, uang, status, tahta, jabatan. Dan dalam hidup kamu akan belajar banyak untuk memahami kalau losses atau kehilangan dan kematian itu adalah bagian dari siklus kehidupan, siklus rebirth, siklus kelahiran kembali. Dan kamu harus ngelepasin ketakutan ini supaya kamu bisa berkembang, supaya kamu bisa bertumbuh. Oke, sekarang kita bahas gimana cara agar kamu bisa berdamai dan melampaui traumanya. Catat, atau kamu silakan nonton video ini ulang-ulang kalau kamu ngerasa butuh. Yang pertama, hadapi emosi kamu dengan keberanian. Of course, kamu perlu belajar untuk menghadapi emosi kalian tanpa menekan emosi kamu. Meditasi, journaling, atau terapi, atau kamu konsultasi ke pakar, psikolog, psikiater, coach, healer, itu bisa sangat membantu kamu dalam akhirnya kamu belajar gimana cara mengekspresikan emosi yang mendalam. Yang sebetulnya mungkin sering kemarin-kemarin emosinya kamu tahan, kamu pendem. Kamu perlu menciptakan ruang aman di mana kamu bisa mengekspresikan amarah, kesedihan, atau ketakutan tanpa kamu ngerasa seakan feeling emotions makes you weak atau feeling emotions makes you feel ashamed. Merasakan emosi bikin kamu malu atau bikin kamu lemah. Next, selanjutnya, kamu perlu belajar untuk menyembuhkan diri melalui transformasi. Maksudku, seperti aku bilang tadi, Scorpio rules transformation. Scorpio adalah zodiak yang mengontrol tentang transformasi. Kalian perlu belajar kalau misalnya pengalaman traumatis yang kamu jalani itu adalah celah, wadah, dan tools atau alat untuk bantu kamu berkembang. Dengan kamu bisa menerima kalau setiap luka itu pada akhirnya adalah gerbang atau pintu untuk perubahan yang sifatnya transformatif dan besar dalam hidup kamu bisa ngelihat dan kamu akan sadar, kamu akan belajar kalau trauma is not the end of the world, of course. Kamu mengalami luka, kamu mengalami trauma, tapi bukan berarti itu akhir dari dunia. Bukan berarti itu akhir dari apapun. Tapi itu adalah gerbang dan fase awal baru dalam kehidupan kamu. Karena proses healing dan proses gimana kamu ngebebasin diri dari traumanya itu pasti akan membutuhkan kamu untuk releasing control, releasing the needs to control everything, atau melepaskan kendali dan keinginan untuk mengontrol segala hal, lalu mengizinkan proses healing atau proses transformasi itu berjalan secara alami, berjalan secara natural. Next, selanjutnya aku udah bilang tadi kalau kalian perlu belajar buat percaya. You have to learn how to trust. Kamu perlu belajar untuk percaya lagi walaupun mungkin kamu pernah mengalami pengkhianatan dan kehilangan. Klise, dan aku yakin orang bakalan ngomong kayak apa sih ini orang bullshit atau but that's the truth. Gak semua orang yang datang dalam hidup kamu juga cuma buat nyakitin kamu kok. Kamu perlu sadar kalau misalnya kekuatan kamu itu gak akan datang dengan kamu bikin tembok, bikin benteng dan menutup diri dari dunia luar, cuman buat menghindari rasa sakit. Tapi kamu sadar kalau misalnya semakin kamu berani untuk menyembuhkan diri dan membuka diri, itu kamu akan paham mana orang-orang yang baik buat kamu, mana lingkungan yang sehat buat kamu dan mana yang tidak. Dan kamu bisa belajar gimana caranya untuk mengelilingi diri kamu memang dengan orang-orang yang layak kamu percaya dan memahami kalau deeper understanding to your own emotional needs is gonna help you feel safer. It's gonna help you create and manage healthier bonds. Semakin kamu bisa memahami emosi kamu secara mendalam, itu akan bikin kamu merasa lebih aman dengan dirimu sendiri dan belajar gimana cara membangun hubungan-hubungan yang lebih sehat. Next, selanjutnya, kamu perlu belajar kalau misalnya healthy connections and healthy partnerships atau koneksi yang sehat, hubungan yang sehat itu hubungan yang intens, hubungan yang saling suportif, hubungan yang dipenuhi dengan kedalaman emosional dan ketulusan, hubungan yang bisa bikin kamu ngerasa aman, orang-orang yang bisa bikin kamu ngerasa aman, yang bisa bikin kamu ngerasa utuh baik secara emosional maupun spiritual, itu akan bantu kamu sembuh. Jadi belajar percaya sama orang lain. More often than not ya, seringnya memang teman-teman yang punya Scorpio placements itu at the end of the day
kamu gak akan bisa gerak sendiri. Kamu akan butuh healer, kamu akan butuh coach, kamu akan butuh pakar profesional. Jadi terapi-terapi psikologis atau holistic healing, reiki, meditasi, hipnoterapi, TAT, healer, coach, kalian akan butuh. Jadi jangan malu, jangan sungkan, jangan takut untuk minta bantuan sama orang yang mungkin lebih pakar dibanding kamu maksain diri pendem, atau terus-terusan pura-pura baik-baik aja. Karena kamu tuh punya power untuk mengubah hidupmu 180 derajat dan bebas dari trauma. Walaupun sakit. But trust me and believe me in this one, at the end of the day, those pain, those wounds are teaching you something. Pada akhirnya luka-luka itu mengajarkan kamu suatu hal. Mengajarkan kamu kesempatan buat bisa menyadari kekuatan sejati kamu, menyadari power kamu. Dan mungkin kamu bisa bantu orang lain dengan ceritamu, dengan kesaksian kamu, dengan testimoni kamu. You're meant to learn your power. Your power through vulnerability. Kamu di kehidupan sekarang perlu belajar tentang makna kekuatan, bahkan di tengah kerapuhan. Dan kayak aku bilang tadi, at the end of the day, you have to learn that trauma or wounds are not the end of the world. Kamu perlu belajar kalau trauma atau luka bukan akhir dari dunia. Tapi itu pintu untuk kebahagiaan, kebijaksanaan, dan kekuatan yang sejati. Oke. Aku rasa ini semua buat teman-teman Scorpio. Scorpio placements, Scorpio Sun, dan Scorpio Chiron terutama. Aku gak duga video ini bisa lebih dari 15 menit, tapi semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Sampai kita ketemu lagi di kesempatan. Bye-bye. God bless. I love you guys so much.